Sorry. Itu tadi lagu kesukaan aku teman-teman. Liriknya tuh anjir deep banget lah. Belum lagi remix high pitch tone-nya tuh wah udah over the top kualitasnya. Makanya ini tuh lagu yang paling realistis banget dibanding lagu yang lain. Bener-bener ngegambarin keadaan Indo. Hai guys, Gundam favorit kalian apa nih teman-teman? Kalau aku ya jelas baru Batosu Rupusu Rekusu inilah. Gak lihat apa nih di layar? Aku punya semuanya. SD ada, HG ada, bahkan full mechanics yang paling langka pun aku udah punya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau nge-review SDCS Gandamu Baru Batosu Rupusu Rekusu. Iya, sorry. Ini SDCS Gundam Barbatos Lupus Rex yang rilis di tahun 2020, harganya 1.400 yen. Bisa saya bilang ini tuh satu-satunya SD Barbatos yang bentuknya proper, sisanya jelek lah parah. Tapi zaman sekarang kan udah ada MGSD ya, jadi ya itu juga kualitas dan bentuknya sangat amat proper. Ngomongin lagu Ganyang Fufu yang saya bilang realistis tadi, cerita dulu nih, dua hal yang paling saya suka tapi jadi nggak suka gara-gara fansnya. Yang pertama, BTS. Ya, saya suka banget sama BTS. Kalian dengerin lagu BTS dari kapan sih? Kalau aku, kapan ya? 2016-an kali. Aku sih udah punya BT21 dari zaman belum masuk ke Indonesia ya. Kalau sekarang kan gampang banget ya nyarinya di Alfa sama internet juga kayaknya ada deh. Kalian tau lah ya, Amri tuh kelakuannya sebrutal apa. Bahkan di isu terbaru juga Honey New Jeans yang ngasih testimoni buat bullying di lingkup kerjaannya dia diserang juga anjing. Mana kalau kalian menyelam ya, yang nyerang itu notabene adalah ibu-ibu atau orang tua lah yang udah di atas 21 tahun. Si paling iye banget emang pave the way buat artis yang terkenal lainnya. Di pergundaman juga ada yang kayak gitu mirip-mirip tapi nggak sebrutal itu ya. Di awal-awal serinya rilis saya tuh suka banget nih sama Iron Blooded Orphans. Pertama karena Gundamnya kan nyentrik tuh udah mulai analog, nggak pakai beam-beaman lagi. Terus yang kedua itu sound design-nya udah udah bagus lah, udah improve jauh dari seri sebelumnya. Ngikutin ceritanya waktu real time, ya sangat amat enjoy lah. Tapi jadi nggak enjoy lagi gara-gara ketemu Barbatoser di internet dan di dunia nyata. Nggak tahu ya, ini tuh tendensi mereka tuh selalu sama. Kayak si paling realistis nggak pakai beam, pakai weapon analog, si paling sadis, gore, harem ending, atau enggak sesimpel ngomong Barbatos adalah Gundam terbaik, padahal orang tuh lagi bahas dan enjoynya tuh apa gitu nggak tahu, nggak nyambung. Sedikit cerita di dalam cerita nih. Jadi kalau mau ngomongin fans yang nyebelin ya, sebenarnya zaman dulu tuh fansnya Gundam Seed menurut orang-orang adalah fans yang nyebelin. Cuma itu tuh bertahannya nggak lama banget, kayak cuma 6 atau 7 tahun lah. Ya udah beres itu nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Maksudnya ketika ada seri Gundam baru yang muncul, nggak ada yang komen kayak Strike Freedom is the best Gundam ever. Kalau dulu tuh tendensinya antara fans Gundam Seed sama fans Universal Century. Nah si elitis UC ini tuh biasanya nggak terima kalau ada Gundam yang canggih kayak Freedom yang piu spam beam ya gitu-gitulah. Masih menganut Gundam tuh harus militer realistis ya gitulah, real robot. Nah, ngomongin Barbatoser ya, ini tuh ada pengalaman pribadi yang pasti mereka tuh merusak kesenangan orang, entah itu di dunia nyata kalau nggak di dunia maya. Contohnya kayak tahun kemarin lah, saya lagi bahas salah satu episode Gundam The Witch from Mercury yang menurut saya itu tuh serem banget karena ibaratnya kayak kalian tuh lagi damai, terus kedamaian kalian diusik. Itu serem atau enggak? Terus apa? Coba ada yang ngomong, kalau ngomongin horor atau enggak mah Ibo paling horor, lihat dong. Terus kayak, Ibo tuh paling sadis soalnya kan banyak screenshotnya cuma ada di HP lama yang saya nggak bisa liatin. Dan yang komen tuh seimbang antara bocil sama orang udah gede. Orang udah gede tuh kuliah ke atas lah ya. Ibo tahun depan 10 tahun loh. Fansnya ya mungkin ada yang regenerasi, tapi pertanyaannya kenapa narasinya tuh selalu sama kalau Ibo adalah Gundam terbaik? Ini ngomongin POV dan cerita temen saya ya. 9 dari 10 orang yang dia temui, kalau misalnya ada orang yang ngomong, lo suka Gundam juga ya? Terus jawabannya tuh kayak, gue suka nih sama Iron Blooded Orphans karena itu Gundam paling realistis dan paling sadis. Teman saya aja nge-confirm kayak gitu loh. Ketemu orang yang spektrum kewibuannya mungkin beda-beda ya. Kalau kalian punya gak sih cerita kayak gini yang tadinya tuh suka banget sama sesuatu tapi jadi gak suka gara-gara fansnya? Apa aja lah, gak usah Gundam juga gak apa-apa. Jadi kan Barbatos Lupus Rex ini tuh SDCS-nya udah include si S-Frame yang mana zaman itu tuh masih terpisah-pisah kan. Nah sebenarnya kalau dibilang worth atau enggak, ya itu mah nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ngitung harga ketengannya ya, si Lupus Rex ini mungkin sekitar 800 yen. Terus Bandai itu mungkin mikir kayak gini, Barbatoser sudah tersebar di seluruh dunia, kayaknya mereka tidak akan apa-apa deh kalau kita bundling dengan si S-Frame. Dan mereka juga nggak akan protes kalau harganya 1.400 yen. Yang mana setara dengan harga HG-nya loh ya.
Terus lucunya ya, Lupus Rex ini tuh adalah Gunpla generasi terakhir sebelum Gunpla yang booming sedetik abis dan di Jepang sampai direstriksi satu orang cuma boleh beli satu deh. Coba bayangin kalau Lupus Rex ini rilisnya di tahun-tahun sekarang lah dengan price point cuma 1.400 yen, kayaknya makin sedetik abis gak sih? Lagian rata-rata sekarang SD juga harganya 1.600-1.800 yen kan, buat SDCS loh ya maksudnya. Jadi kalau misalnya ntar SDCS Barbatos Lupus Rex ini bakal di-reissue sama Bandai, ya kalian harus cepet-cepetan aja sih ngambilnya. Dulu saya dapat ini tuh setahun setelah rilisnya Lupus Rex, terus harganya juga cuma red kali 100 dan stoknya banyak loh ya. Kayak ini tuh saya nanti-nanti sekitar 2 minggu masih ada kok stoknya. Jadi sebagus apa sih SDCS Barbatos Lupus Rex ini yang price point-nya setara dengan high grade-nya? Yang paling penting ada di bagian part separation dan color separation-nya. Coba kalian perhatiin deh, ini di bagian kuku tangan, kuku kaki sama buntut shwiwiwiwinya ini nih. Semuanya udah pakai warna kuning. Jadi kalian nggak harus capek-capek ngecat lagi, terutama di bagian kakinya ya. Saya tuh paling males ngecat Lupus Rex tuh di bagian kuku kaki kuning itu, maskingnya repot. Overall looks kualitasnya ini lebih bagus dari high grade. Terus kan ini ada armor di belakang kaki ya. Sebenarnya ini kalau dicabut dan ditempelin ke SDEX yang mana kakinya kopong, itu tuh bisa banget cocok, langsung tinggal tempel doang. Cuma sayang saya nggak bisa ngeliatinnya soalnya saya nggak bawa SDEX Barbatos sama Barbatos Lupusnya, sorry banget. Tapi ini bisa dipakai buat SDEX. Buat option partsnya kurang lebih sama. Kita dikasih 2 tangan ngepal sama 2 tangan ngebuka. Terus gimmick si buntutnya ini dikasih kabelnya juga. Yang spesialnya ini dikasih 2 part mata. Pertama warna hijau yang lagi baik normal. Terus yang kedua warna merah yang lagi rampage, ngamuk, berserk gitu. Nah lebih spesialnya lagi di mata pupilnya itu dikasih mata melotot ala-ala SD Gundam. Anjing, ini mah udah paling gak bisa lah. Paling masuk banget konsepnya. Ini saya coba posein dulu pakai SD frame yang looksnya jauh lebih proper lah daripada SDX. Armornya kelihatan lebih full, terus looksnya juga lebih bulky. As always ini rakitnya tanpa stiker ya, cuma pakai stiker mata doang. Dan sekarang saya mau coba pasang Lupus Rex ini ke CS frame. Ya gitu aja sih, nggak gimana-gimana. Saya nggak sukanya CS frame tuh bagian pahanya agak aneh bentuknya, ganggu banget. Actionnya jauh lebih luas dong, tangannya kan udah bisa digerakin, terus kakinya juga bisa ditekuk, tapi yang sebenarnya buat saya nggak terlalu ngaruh nih di bagian kaki. Kalau kalian mau tahu kenapa SDCS ini tuh bagus banget, bisa nonton video Banshee dulu ya. Dan ini ada mata merahnya waktu lagi ngamuk. Wow, tidak pernah salah, emang mata merah terus ditambah pupil melotot. Greget, ini keren banget sumpah. Ini nih udah kegantengan hakiki, geng SD Gundam mata melotot. Yang pertama ada SDCS Banshee, ada SDCS Barbatos Lupus Rex, ada Warlock EG, sama ada Dominan Dragon. Jadi buat overall kualitasnya SDCS Barbatos Lupus Rex ini bisa saya bilang jauh lebih bagus daripada high grade-nya. Lebih tepatnya improve lah, terutama di bagian warna ya. Kalau misalnya fungsi dan gimmick lain-lainnya mah masih sama kok, kayak misalnya buntut, terus sub arm di bagian tangannya juga bisa ngebuka. Saya sih sangat amat berharap ya gengnya Iron Blooded Orphans dibikin SD-nya. Terutama sekarang kan udah ada SDCS. Jadiinlah please Bandai itu semuanya. Kayak misalnya Gusion Rebake, entah Full City atau yang biasa. Terus Vidar, wah pasti ganteng banget deh. Kalau kalian lihat custom-customannya di internet aja itu udah bikin merinding sih. Lanjut, ini perbandingan 3 Barbatos Surupus Surekusu yang aku udah punya semuanya teman-teman. Ini ada SD-nya, ada HG, sama ada full mekanik 1:100. Mau cerita dikit nih, tapi mungkin kedengarannya kayak anjir sih ini sok banget lah, sombong. Tapi beneran ini sebuah experience yang sangat amat genuine nih. Seperti yang kalian tahu lah ya, mostly saya tuh jajan Gunpla kalau murah doang kan. Meskipun ada rate normal dan saya pengen banget, nggak akan kayak harus detik itu juga punya, nggak akan. Kayak ini nih, SDCS Barbatos Lupus Rex aja saya dapatnya setahun kemudian yang mana rate-nya cuma kali 100. Kalau HG-nya ini dapat awal-awal rilis harganya cuma 190.000, yang mana normalnya waktu itu tuh 220-an. Full mechanics-nya dibeliin dong sama cewek saya ini waktu awal-awal rilis yang masih dapat bonus 10 base-nya. Harganya 550.000, yang mana zaman dulu tuh saya nggak pernah ngebela-belain jajan yang nominalnya segitu ya. Oh iya, saya juga punya Lupus Rex yang clear zaman dulu dapatnya di Gunpla Expo 2018. Terus awal-awal konten tuh saya ngerapihin barang saya kan, yang mana nggak pernah saya pajang si Gunpla ini tuh langsung masuk plastik aja kayak gini nih, masukin plastik zip. Terus kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak, anjir, ternyata aku punya semua Barbatos Lupus Rex ya. Berarti gue udah jadi si paling Iron Blooded Orphans nggak nih, Gundam terkeren dan terbaik sepanjang masa? Ya doain aja lah guys, suatu saat saya punya studio konten yang proper, terus bisa majang koleksian Gunpla aku, nanti aku bikin konten room tour. Meskipun ini SDCS yang paling saya rekomendasikan dari segi kualitas dan overall look
looks, desain bla bla blanya. Pokoknya kalau ini reissue harus langsung kalian ambil. Terakhir nih, karena sampai sekarang SDCS Barbatos Lupus Rex ini belum ada hilalnya bakal di reprint atau di reissue sama Bandai. In the meantime, kalau kalian mau jajan SD Gundam nih ya, jajan apa aja kecuali SDX. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi kayak, bang ya SD yang ini bagus nggak, SD yang nggak, semuanya bagus kecuali SDX. Udah, mari kita menundukkan kepala sejenak biar SDCS yang lain, terutama Barbatos Lupus Rex ini bakal di reissue sama Bandai. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.